Baik, Anda mengirimkan kami satu makalah penelitian yang sangat menarik dari jurnal Polimer sini. Saat kami membacanya, yang paling menonjol itu ide tentang pelarut cerdas ini. Pernahkah Anda berpikir, apa sih yang membuat kayu begitu kuat? Ternyata ada semacam lem super alami di dalamnya yang disebut lignin. Betul. Yang mengikat semua serat jadi satu. Lignin ini punya potensi luar biasa, bisa jadi bahan kimia, bioplastik, apa saja. Tapi, nah ini dia, ada satu masalah besar yang sudah bikin para ilmuwan frustrasi selama puluhan tahun. Masalahnya itu gini, mengeluarkan lignin dari kayu itu kayak mencoba mengeluarkan telur dari dalam kue yang sudah jadi. Haha, analogi yang bagus. Hampir mustahil melakukannya tanpa menghancurkan telurnya kan? Metode-metode yang ada selama ini seringnya terlalu kasar, merusak lignin yang berharga itu. Oke. Makalah yang Anda kirimkan ini, yang judulnya Switchable Solvent for Separation and Extraction of Lignin, menawarkan sebuah solusi yang sangat elegan. Mereka mengklaim telah menemukan cara untuk membuka kunci lignin dengan lembut, bukan mendobrak pintunya. Tepat. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar temuan utama dari makalah yang Anda bagikan ini. Kita akan cari tahu bagaimana teknologi pelarut cerdas ini bekerja, kenapa ini bisa jadi terobosan besar, dan yang terpenting, kita jawab pertanyaan Anda di email. Apa kualitas lignin yang dihasilkan beneran sebagus yang mereka klaim? Mari kita bedah. Oke, kita mulai dari masalahnya dulu. Biar kita paham seberapa besar tantangannya. Selama ini, para ilmuwan tahu ada harta karun lignin yang terkunci di dalam kayu. Tapi setiap kunci yang mereka coba malah merusak peti hartanya. Persis. Analogi peti harta karun itu pas banget. Bayangkan petinya itu biomasa kayu. Di dalamnya ada selulosa yang berharga untuk kertas dan bioetanol, dan juga si lignin ini. Oke. Metode pertama yang mereka coba itu pakai asam kuat. Ini seperti pakai linggis. Oh, kasar sekali. Ya, pintunya memang terbuka, tapi prosesnya keras banget sampai lignin di dalamnya menggumpal jadi gumpalan hitam yang ya nggak bisa diapa-apain lagi, sama sekali nggak berguna. Lalu mereka coba cara lain kan, yang pakai basa atau alkali itu. Betul. Metode alkali itu ibarat pakai palu godam. Dia memang bisa memecah struktur kayu, tapi Serpihannya kemana-mana. berantakan. Lignin terpotong jadi fragmen-fragmen yang kecil banget. Berat molekulnya anjlok, kualitasnya menurun drastis. Belum lagi proses ini butuh energi sangat besar dan menghasilkan limbah cair yang mencemari lingkungan. Jadi, lagi-lagi, hartanya hancur ya? Sebagian besar hancur atau tercecer. Oke, jadi ada linggis asam dan palu godam alkali. Ada pilihan lain nggak? Ada, yaitu pakai pelarut organik. Tapi ini kayak menyewa tim ahli brankas yang super mahal. Hah, oke. Prosesnya rumit, pelarutnya seringkali beracun, dan susah didaur ulang. Efisiensinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi, secara ekonomi nggak masuk akal untuk skala besar. Nah, inilah frustrasi para peneliti. Nggak ada cara yang efisien, murah, dan lembut untuk mengambil lignin. Sampai penelitian ini muncul. Betul. Disinilah pelarut yang dapat diubah atau switchable solvent masuk. Saat saya baca bagian ini di makalahnya, ini yang paling bikin saya penasaran. Apa maksudnya pelarut bisa punya saklar on-off? Ini inti inovasinya. Pelarut ini bukan cairan tunggal, tapi campuran cerdas dari 3 bahan. Air, sejenis alkohol bernama heksanol, dan bahan aktif utamanya, sebuah molekul superbase yang disingkat DBU. DBU. Oke. Dalam keadaan normal atau mati, campuran ini nggak terlalu efektif melarutkan lignin. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Apa pemicu saklarnya? Nah, disinilah letak kejeniusan dan kesederhanaannya. Pemicunya adalah gas yang sangat umum dan melimpah, karbon dioksida atau CO2. Tunggu dulu. CO2, gas yang sama yang kita hembuskan setiap saat dan jadi masalah perubahan iklim itu? Ya, CO2. Rasanya hampir terlalu sederhana. Gimana bisa gas biasa mengubah total sifat kimia sebuah cairan? Itu kedengarannya kayak sihir. Haha, memang terdengar begitu. Tapi ini kimia yang sangat elegan. Bayangin deh, Anda punya air dan minyak. Mereka nggak akan pernah bisa menyatu, kan? Tentu. Pelarut ini dalam kondisi mati, kurang lebih seperti itu. Ia nggak bisa memegang lignin dengan baik. Tapi saat Anda alirkan gas CO2 ke dalamnya, CO2 ini bereaksi dengan DBU dan air, dan secara ajaib mengubah seluruh campuran itu jadi semacam sabun molekuler. Sabun molekuler. Betul. Tiba-tiba, seperti sabun yang bikin minyak bisa larut dalam air,
Pelarut yang sudah dihidupkan dengan CO2 ini jadi sangat polar dan hidrofilik. Artinya, Artinya, ia jadi sangat ramah terhadap lignin dan bisa menariknya keluar dari struktur kayu dengan sangat efisien. Lignin jadi larut sempurna di dalamnya. luar biasa. Jadi kalau menyalakan saklarnya pakai CO2, cara mematikannya lagi gimana? Lebih sederhana lagi. Cukup hilangkan CO2-nya. Bisa dengan dipanaskan sedikit atau tekanannya diturunkan. Oh, semudah itu? Iya. Seketika itu juga, efek sabun tadi hilang. Pelarutnya kembali ke kondisi mati, dan dia nggak bisa lagi memegang lignin. Akibatnya, lignin yang murni langsung mengendap dengan sendirinya, siap untuk dikumpulkan. Wow, jadi proses pemisahannya jadi sangat mudah dan hemat energi? Itulah inti dari efisiensi dan kecerdasannya. Oke, prosesnya terdengar sangat cerdas. Mereka ambil serpihan kayu poplar, campur dengan pelarut yang sudah dihidupkan ini, panaskan, lalu saring. Setelah itu, tinggal matikan saklarnya untuk dapat lignin murni. Ini membawa kita ke pertanyaan utama Anda. Oke, mereka berhasil mengeluarkannya. Tapi bagaimana kualitasnya? Biasanya kan proses ekstraksi yang baru dan efisien pasti ada komprominya. Mungkin lignin yang dihasilkan lebih rusak atau kualitasnya lebih rendah. Nah, disinilah letak kejutan pertamanya. Dan ini temuan yang sangat penting di makalah ini. Justru sebaliknya, Oh ya? lignin yang mereka dapatkan, yang mereka sebut SSL ini, ternyata punya kualitas yang bukan hanya setara, tapi dalam beberapa aspek lebih unggul dari standar emas dalam penelitian lignin, yaitu MWL. Lebih unggul, bagaimana bisa? Pertama, dari berat molekulnya. Anda akan berpikir proses pemanasan 6 jam bakal memotong-motong lignin kan? Pasti. Ternyata enggak. SSL ini punya berat molekul rata-rata sekitar 8.000 gram per mol, yang ternyata lebih tinggi dari standar MWL. Ini bukti paling kuat bahwa prosesnya bukan merusak, tapi lebih seperti membuka kunci dengan sangat hati-hati. Jadi bukan degradasi besar-besaran. Tepat, para peneliti menggambarkannya dengan sangat baik. Lignin ini disesuaikan melalui hidrolisis menjadi fragmen yang lebih kecil. Artinya potongannya lebih terukur, nggak acak-acakan. Bagaimana dengan keseragamannya? Kalau mau dipakai di industri kan kita butuh bahan yang konsisten. Tepat sekali. Dan di sini keunggulan kedua muncul. SSL ini ternyata lebih seragam atau lebih homogen. Secara teknis, indeks dispersitasnya lebih rendah, yaitu 1,82. Dan itu penting sekali ya. Krusial. Bayangkan Anda koki yang bikin kue. Anda mau setiap sendok teh gula punya ukuran kristal yang sama kan? Biar kuenya sempurna setiap saat. Di dunia industri material, keseragaman ini adalah segalanya. Oke, jadi lebih besar dan lebih seragam, mereka melakukan pengujian lain. Ya, mereka melakukan semacam uji bakar untuk melihat seberapa tahan panas lignin ini. Hasilnya, lignin dari metode baru ini jauh lebih kuat secara termal. Lebih kuat. Ketika dibakar sampai suhu tinggi, residu atau sisa arangnya lebih banyak, hampir 30% dibandingkan cuma 25% untuk lignin standar. Ini lagi-lagi membuktikan strukturnya memang lebih kokoh, lebih utuh. Ini semua terdengar terlalu bagus, apa nggak ada kekurangannya sama sekali? Ada satu hal kecil yang mereka temukan, yang justru menunjukkan betapa telitinya penelitian ini. Hasil analisis unsur menunjukkan ada sedikit sekali jejak nitrogen dalam sampel SSL, sekitar 5,64%. Nitrogen, dari mana itu? Kemungkinan besar sisa dari pelarut DBU yang tidak sepenuhnya hilang. Ini bukan masalah besar, hanya tantangan kecil dalam tahap pemurnian selanjutnya. Tapi ini temuan yang jujur dan penting. Kualitasnya lebih bagus, lebih seragam, lebih tahan panas. Ini semua hasil akhirnya. Tapi saya penasaran bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Apa yang sebenarnya dilakukan pelarut ini di dalam kayu pada level molekuler? Nah, ini pertanyaan inti yang dijawab oleh bagian paling teknis dari makalah ini. Disinilah rahasia terbesarnya. Di dalam struktur lignin, ada banyak sekali jembatan kimia yang berbeda-beda. Oke. Ada yang namanya ikatan beta 5, alfa O4, dan yang paling penting dan paling banyak jumlahnya, ikatan beta O4. Anggap saja ikatan beta O4 ini adalah kerangka utama atau tulang punggung dari seluruh struktur lignin. Oke, jadi ada banyak jembatan yang berbeda. Metode lama menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu. Persis. Metode asam dan basa yang kasar itu kayak bulldozer. Mereka menghancurkan semua jembatan itu, terutama si tulang punggung beta O4.
Itulah sebabnya lignin yang dihasilkan jadi rusak. Dan pelarut cerdas ini, Dia sangat selektif. Pertama, dia melonggarkan seluruh jaringan kayu dengan memutus ikatan hidrogen yang lemah. Setelah itu, dia secara spesifik menargetkan dan memutus beberapa jembatan yang lebih lemah, seperti alfa O4 dan beta 5. Tapi, dan ini adalah klimaks dari penemuan mereka, pelarut ini sebagian besar membiarkan ikatan beta O4 utuh. Data dari pemindai molekuler canggih mereka, atau NMR, menunjukkan jumlah ikatan krusial ini hampir nggak berkurang sama sekali. wow. Jadi dia benar-benar seperti ahli bedah yang pakai pisau bedah presisi untuk memotong jahitan tertentu saja. Tepat sekali. Bukan sekedar merobek seluruh kainnya. Analogi bedah itu sempurna. Metode lama itu pakai gergaji mesin untuk operasi jantung, sementara metode ini pakai laser presisi yang dipandu komputer. Dia tahu persis mana jembatan yang harus diputus dan mana tulang punggung yang harus dibiarkan utuh. Jadi, setelah berhasil mendapatkan lignin berkualitas super ini, apa gunanya? Ini juga salah satu hal yang Anda tanyakan. Para peneliti di makalah ini nggak berhenti hanya pada ekstraksi. Mereka menunjukkan salah satu aplikasi kerennya. Membuat nanopartikel lignin atau LNP. Benar. Ini bagian pembuktian konsep yang sangat penting. Untuk apa punya bahan baku super jika nggak bisa diolah jadi sesuatu yang bernilai, kan? Tentu. Mereka ambil SSL ini, larutkan dalam pelarut lain yang ramah lingkungan bernama GVL, lalu pakai sebuah proses di mana molekul-molekul lignin ini didorong untuk merakit diri secara spontan. Merakit diri. Maksudnya mereka membentuk strukturnya sendiri. Betul. Karena kualitasnya sangat tinggi dan seragam, molekul-molekul ini secara alami membentuk bola-bola kecil yang nyaris sempurna. Luar biasa. Foto-foto dari mikroskop elektron mereka menunjukkan ribuan partikel berbentuk bulat yang sangat seragam dengan permukaan yang halus. Ukurannya sangat kecil, antara 500 sampai 900 nanometer. Oke, jadi mereka berhasil membuat bola-bola nano dari lignin ini. Tapi di makalah itu mereka juga menyoroti soal muatan permukaan. Jadi muatan negatif itu pentingnya apa? Sangat penting. Anggap saja setiap partikel nano ini punya medan gaya negatif tak kasat mata di sekelilingnya, kayak kutub magnet yang sama. Jadi mereka saling tolak-menolak. Tepat, mereka jadi saling mendorong satu sama lain dan nggak akan pernah mau menempel atau menggumpal. Ini yang bikin larutan nanopartikel itu luar biasa stabil dan siap digunakan. Bukan cuma jadi endapan tak berguna di dasar tabung reaksi. Jadi stabilitas ini yang membuka pintu untuk aplikasi lain. Tepat, stabilitas adalah kunci. Karena partikel ini stabil, mereka bisa dipakai untuk hal-hal seperti sistem pengantaran obat, pelapis anti-UV, atau penguat dalam material komposit. Ini bukti nyata bahwa lignin cerdas ini bukan lagi produk sampingan. Tapi bahan baku canggih untuk teknologi masa depan. Benar sekali. Baiklah, kalau kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya dari makalah yang Anda kirimkan ini, apa saja hal-hal paling penting yang perlu kita ingat? Saya rasa ada 4 poin utama. Pertama, masalah lamanya sudah jelas. Metode konvensional itu terlalu kasar dan merusak harta karun yang coba mereka ambil. Kedua, solusi cerdasnya. Ada teknologi pelarut baru yang bisa dinyalakan dan dimatikan cuma pakai gas CO2. Bekerja seperti pisau bedah molekuler, bukan palu godam. Ketiga, dan ini mungkin yang paling mengejutkan, hasilnya luar biasa. Lignin yang didapat punya kualitas lebih unggul. Berat molekulnya lebih tinggi, lebih seragam, lebih tahan panas. Karena tulang punggung kimianya, ikatan beta O4, berhasil dipertahankan. Tepat. Dan terakhir, ini bukan cuma teori. Lignin berkualitas tinggi ini terbukti bisa dengan mudah diubah jadi produk bernilai tinggi, seperti nanopartikel yang sangat stabil. Yang membuka jalan untuk aplikasi-aplikasi nyata. Keempat poin itu merangkum mengapa penelitian ini sangat menjanjikan. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Mengingat proses ini menggunakan gas CO2 yang melimpah, bahkan berpotensi menangkapnya sebagai saklarnya, dan menyisakan residu selulosa murni yang juga sangat bernilai, seberapa jauhkah kita dari melihat teknologi ini digunakan dalam skala industri? Bisakah kilang hayati atau biorefinery masa depan kita dibangun di sekitar pelarut cerdas seperti ini? Yang secara efisien mengubah setiap bagian dari sebatang pohon menjadi material canggih. Dan secara fundamental, mengubah cara kita memandang apa yang dulunya kita sebut limbah dari industri kertas dan pulp? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Sesuatu untuk dipikirkan.
Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini dan terima kasih telah mengirimkan sumber yang begitu menarik untuk kita bedah bersama.